Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali bakal membahas beberapa berita yang cukup penting datang untuk hari ini, beserta juga tentunya price action Bitcoin, kira-kira apa yang sedang terjadi dan apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap kripto berada di angka 1,05 triliun dolar atau naik sekitar 0,55%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya kita melihat dominan itu berwarna hijau, kenaikannya ya cuma sekitaran 0, sekian persen hingga 1%. Yang mengalami penurunan di top 10 satu-satunya hanya Solana dengan penurunan 0,17%. Sehingga hari ini yang menjadi top performer adalah BNB, teman-teman, dengan kenaikan 1,14% menuju 211,26 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, setelah beberapa minggu yang lalu, kita mendapati kasus di mana CoinEx itu sedang menghadapi masalah di hack. Kali ini, lagi-lagi kita mendapatkan berita buruk gitu ya untuk kita-kita yang berada di cryptocurrency market, karena salah satu exchange yang cukup ternama, Huobi Global, itu juga sedang menghadapi masalah hacking, teman-teman. Nah, mereka kehilangan 7,9 juta dolar. Walaupun untuk update terbarunya setelah saya baca di Twitter, sepertinya mereka sudah berhasil ya untuk kemudian menemukan yang ngehack dan memang menawarkan untuk mengembalikan 7,9 juta dolarnya ini. Namun ada catatannya, kalau misalnya dibalikkan secara sukarela, itu 5%-nya bakalan dikasih ke si hacker, sisanya 95%-nya harus dikembalikan ke Huobi. Karena kalau tidak, ya mereka akan menempuh jalur hukum gitu untuk menuntut orang yang sudah melakukan hal seperti ini. Namun yang pengen saya sampaikan mengenai hal ini adalah, teman-teman, sekali lagi ini menjadi reminder untuk kita semua bahwa ketika kita menaruh aset kita, terutama aset digital gitu ya, di dalam sebuah platform, baik itu decentralized exchange, baik itu adalah centralized exchange, baik itu adalah cold wallet, kita harus super hati-hati, teman-teman, karena kita tahu banyak sekali orang di luar sana yang mempunyai niat jahat, yang pengen mencuri aset kripto kita, sehingga kalau kita lihat sebenarnya setiap hari itu ada aja kasus hacking terjadi, teman-teman. Cuman mungkin angkanya tidak besar dan tidak muncul ke permukaan. Tetapi hampir setiap hari saya yakin pasti ada kasus seperti itu. Sehingga untuk teman-teman yang merupakan investor, terutama yang asetnya mungkin cukup banyak angkanya, please kalau bisa, kalau mau taruh ke sebuah platform, apapun itu, pastikan double check dulu. Pertama, platformnya aman gitu ya. Yang kedua, diversifikasi, teman-teman. Jangan sampai kalian taruh semuanya ke dalam satu tempat. Seaman apapun kalian pikir tempat itu, baik itu sebuah centralized exchange, decentralized exchange, cold wallet, seaman apapun menurut kalian alat tersebut atau platform itu, please jangan sampai semuanya ditaruh ke dalam satu tempat. Walaupun cold wallet, saya lebih sarankan minimal kalian sebagian besar taruh di cold wallet karena mungkin itulah opsi paling aman, tapi sisanya mungkin kalian bisa sebar ke beberapa centralized exchange atau decentralized exchange. Karena kita nggak tahu, teman-teman, semuanya beresiko sebenarnya, cuman resikonya paling kecil adalah memang di cold wallet, yaitu adalah kalau resikonya ya di cold wallet itu hanya kalau misalnya teman-teman tidak sengaja membelikan seed phrase kalian atau menyimpan seed phrase kalian di dalam komputer dan kemudian dihack, atau misalnya kalian tidak sengaja mencatat di mana kemudian diambil orang, atau misalnya barangnya yang hilang gitu. Tapi barangnya yang hilang masih bisa dikembalikan kalau kalian tahu seed phrase-nya. Nah, resiko lainnya tentunya adalah kalau misalnya ternyata kalian kelupaan seed phrase-nya dan barangnya juga hilang. Jadi itu semuanya ya resiko yang menurut saya kecil, dan itu human error kalau misalnya terjadi seperti itu. Tapi sisanya mungkin lebih aman jika kita bandingkan dengan yang lain. Tapi itu tidak membuat saya merasa harus all in di dalam cold wallet, tapi saya sebar ke beberapa tempat. Jadi kalaupun ada sesuatu yang terjadi, saya masih mempunyai beberapa aset di tempat lain, teman-teman. Saya rasa itu adalah sebuah cara yang paling baik untuk meminimalisir resiko hal-hal seperti ini terjadi ke kalian. Oke? Kemudian yang kedua, ini saya nggak tahu nih, teman-teman, mau kategorikan ini sebagai berita baik atau berita buruk. MicroStrategy lagi-lagi mengumumkan bahwa mereka membeli 140 juta dolar dalam bentuk Bitcoin.
Dan sekarang mereka sudah nge-hold kurang lebih 158.000 Bitcoin. Nah, kalau kita baca secara langsung teman-teman ya, harusnya mungkin kalian katakan harusnya ini berita baik dong kok, bahwa ada akumulasi yang terus terjadi. Ya, saya tidak bisa memungkiri, setuju gitu ya, bahwa akumulasi terus terjadi. Tetapi di satu sisi, katanya nih teman-teman, setiap kali MicroStrategy itu mengumumkan pembelian, biasanya tidak lama kemudian kita bakalan melihat koreksi yang terjadi di Bitcoin. Ya, walaupun kita bisa argue ya, mungkin koreksi tersebut sudah terjadi, tapi ya biasanya itu yang terjadi teman-teman. Dimana ketika ada MicroStrategy mengumumkan pembelian, biasanya beberapa hari kemudian performa Bitcoin itu justru negatif gitu ya. Ya tapi itu tidak mengubah fakta bahwa mereka terus melakukan akumulasi. Teman-teman ingat ya sekali lagi bahwa Bitcoin itu jumlahnya finite atau terbatas gitu teman-teman. Kita memang melihat mungkin oke lah kalian anggap mah ini nggak seberapa kok, cuma 147 juta dolar gitu ya, nggak seberapa. Tapi perlu kalian tahu mereka lakukan akumulasi terus-menerus, dan tidak hanya MicroStrategy yang melakukan hal tersebut, banyak sekali institusi lainnya yang juga melakukan hal yang sama teman-teman. Walaupun mungkin angkanya tidak sebesar MicroStrategy, atau mungkin investor-investor kelas kakap itu juga melakukan akumulasi. Kita melihat wallet-wallet terbesar Bitcoin itu terus mengalami kenaikan, alias mereka terus melakukan akumulasi atau cenderung berada dalam keadaan hold. Nah, sekali lagi yang perlu kita tahu bahwa akumulasi terus terjadi, tapi supply itu nggak bisa ditambah-tambah, teman-teman. Sehingga yang terjadi apa? Supply Bitcoin itu semakin lama semakin tipis. Oke, sehingga ketika supply-nya sudah sangat tipis, ketika nanti demand sudah mulai start kembali masuk, dari para retail terutama, itu bisa aja membuat market atau Bitcoin terutama naiknya luar biasa kenceng dalam waktu yang cukup singkat. Sehingga itu mungkin menjadi harapan kita semua lah ya, untuk kita-kita yang sudah invest mulai dari sekarang. Tapi untuk teman-teman yang masih berada di sidelines, yang mungkin masih ketakutan untuk melakukan akumulasi dan lain sebagainya, harus kalian tahu bahwa itu adalah resiko yang bisa kalian hadapi, di mana bisa aja tiba-tiba kita melihat demand kembali datang. Katalisnya bisa berbagai macam, salah satunya dalam mungkin spot Bitcoin ETF yang bakalan di-approve, yang kemudian bisa membuat sentimen kembali positif, kemudian banyak sekali keran uang baru yang bisa kemudian terbuka dan masuk ke Bitcoin, dan bisa aja kita dalam waktu yang singkat masuk ke tiba-tiba fase optimisme, kemudian fase euforia, dan tanpa kalian sadari kalian sudah kehilangan mungkin gains ratusan persen gitu. Ya, saya tidak menyalahkan juga kalau misalnya teman-teman memang tidak merasa nyaman masuk ke market sekarang dan pengen di sidelines, tapi saya selalu sampaikan jangan terlalu fanatik ke salah satu senario. Artinya kalian harus terus-menerus secara berkala itu melakukan evaluasi, teman-teman. Apakah keputusan yang kalian ambil kemarin itu sudah benar gitu ya? Apakah keadaan market sekarang sudah berubah ataukah masih sesuai dengan yang kalian lihat kemarin? Saya cuma nggak mau kalau misalnya teman-teman terlalu fanatik menunggu gitu ya, misalnya ada yang masih nunggu Bitcoin di 12.000, 10.000 dan seterusnya, dan kemudian tidak mau melihat dan mengevaluasi kembali mungkin secara berkala beberapa bulan sekali, karena bisa aja keadaan market sudah berbeda daripada yang kalian lihat beberapa bulan yang lalu teman-teman. Jadi itu perlu kalian lakukan saya rasa. So, itu adalah yang kedua teman-teman. Mereka sekarang sudah nge-hold 158.000 Bitcoin dengan ya total value harusnya udah biliunan dolar. Harga rata-rata mereka sekarang 27.000 dolar per Bitcoinnya. Ya kalau misalnya kita anggapan nanti bull market ada di sekitaran angka 100.000, ya mereka bisa cuan mungkin 400-500% teman-teman. Oke. Dan yang terakhir ini adalah sebuah chart yang menurut saya cukup menarik ya, dari Stock Money Lizard. Dia memperbandingkan apa yang kita lihat di cycle kali ini dengan cycle 2017 hingga 2020. Dan teman-teman, ini saya nggak tahu ya, saya juga belum pernah mendengar Fibonacci Time Zones. Apakah kalian juga ada yang pernah menggunakan indikator ini? Saya nggak tahu ini indikator atau bukan, teman-teman. Tapi ini katanya adalah Fibonacci Time Zone. Dan menurut si Stock Money Lizard, rupanya Bitcoin itu sangat respect gitu terhadap Fibonacci Time Zone. Karena setiap kali kalau kita perhatikan ya, ini kita lihat di cycle 2017 hingga 2020. Dimana ada 3 fase di sini. Fase bear market ya, ada 3 fase. Fase pertama itu di sini. Oke. Ini adalah kedua. Ini adalah ketiga. Kemudian bull phase itu ada 2 fase. Fase pertama adalah fase awal sebuah bull market. Fase kedua adalah fase parabolik dan pergerakan terakhir sebelum kita kembali masuk ke bear market. Nah, teman-teman, kalau kalian perhatikan di sini, kita ada mendapatkan 3 buah higher low, teman-teman, sebelum pada akhirnya kita mencapai yang namanya cycle bottom. Dan kali ini, menurut Stock Money Lizards,
kita harusnya sudah berada di bull phase yang pertama, teman-teman. Bull phase yang pertama dan sedang menuju ke bull phase yang kedua. Di mana bull phase yang kedua seharusnya merupakan fase yang paling menyenangkan, terutama untuk kita-kita yang merupakan investor, karena pada saat itu kita biasanya melihat Bitcoin mulai start untuk rally dan pada akhirnya diakhiri oleh sebuah pergerakan yang parabolik ke atas. Walaupun cycle terakhir kita bisa argue bahwa kita tidak mendapatkan ya yang namanya parabolic move ke atas, yang sebenarnya banyak sekali orang expect akan berakhir di angka 100.000, tapi ternyata kita cuma stop di 69. Tetapi kalau misalnya kita lihat bull phase kedua di sini, ya at least harusnya kita akan menembus ke all time high yang baru. Kalaupun ternyata kita tidak mendapatkan lagi fase parabolik seperti yang kita lihat mungkin di sekitaran area di sini, ya menurut saya mah fine-fine saja teman-teman. Kalaupun tidak terjadi, saya rasa tetap Bitcoin masih akan menyentuh ke angka 6 digit minimal 100 sampai 150.000 dolar. Kalau misalnya kalian gimana teman-teman? Menurut kalian apakah cycle top berikutnya itu berada di angka sekitaran 100.000 ataukah masih di bawah 100.000, ataukah kalian mempunyai target yang lebih optimistis? Mungkin kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen langsung aja mulai dari 1 hour chart. Nah, teman-teman, yang seperti yang kita bisa lihat di sini bahwa untuk sementara Bitcoin sedang mencoba untuk membuat salah satu senario yang kemarin saya sampaikan itu terjadi, teman-teman. Ada dua senario yang bisa kita lihat di sini terjadi. Pertama adalah Bitcoin melakukan konsolidasi di sekitaran area di sini. Dan ini adalah pertanda bahwa Bitcoin akan drop lebih jauh, minimal kembali ke area 25.300 sampai ke sekitaran area 24.900 atau bahkan ke target terakhir 24.000 sampai 23.000 dolar. Oke. Nah, senario yang ini bisa terjadi apabila memang kita mendapatkan ada 2 wave atau 3 wave di sini, teman-teman. Kalau memang ini yang kita lihat, kita melihat ada pergerakan zigzag seperti ini, analisis cenderung korektif ya teman-teman, maka breakdown dari struktur tersebut bisa menghasilkan semacam sell setup menurut saya. Ini bisa dimanfaatkan untuk at least gitu ya, nge-retest ke sekitaran area 25.300. Ini adalah target pertamanya. Ya kalau misalnya kalian bisa menemukan setup dengan risk to reward yang lebih baik, ya itu mungkin bisa kalian manfaatkan. Tetapi bagi saya setup ini baru akan bisa dimanfaatkan apabila memang kita membentuk struktur yang lebih kompleks dari sekarang ya teman-teman. Itulah kita membuat mungkin 2 atau 3 wave seperti ini, baru kita start kembali drop ke bawah. Nah kalau ini yang kita lihat, saya mungkin baru akan manfaatkan ketika kita breakdown seperti ini. Tapi sebelum itu saya tidak akan melakukan apapun, alias saya tidak akan melakukan short dari sini. Long pun saya rasa belum akan saya dapatkan sebelum senario yang kemarin kita bahas sebagai salah satu potensi yang bisa terjadi juga, yaitu adalah semacam V-shape recovery itu terjadi. Nah, kalau kita membuat semacam V-shape recovery di sini dan start untuk kembali terkonsolidasi juga, maka ini kita bisa membuat dua argumen bahwa Bitcoin akan kembali minimal nge-retest ke area trendline. Pertama, kita mendapatkan ada yang namanya V-shape recovery, which is secara teori merupakan bullish pattern. Yang kedua, kita juga berpotensi membentuk yang namanya inverse head and shoulder di sini, yang berarti juga merupakan bullish reversal pattern. Oke, jadi ini adalah dua alasan kenapa kalian mungkin bisa mendapatkan semacam buying setup. Kalau misalnya ternyata kalian bisa menemukan sebuah setup dengan risk to reward ratio yang baik. Kalau misalnya kalian merasa ini sudah terlalu tinggi, kemudian RR-nya tidak memadai, ya tidak ada kewajiban juga untuk kalian masuk, teman-teman. Artinya kalau memang kita nyampe ke area di sini pun trendline, ini kalau kalian yang berniat untuk buy, kalian ya tinggal tunggu sebentar lagi. Kalau misalnya ternyata memang mereka mampu atau Bitcoin mampu breakout, kemudian consolidate, ini bisa menjadi setup yang lebih baik menurut saya daripada kalau kalian buy di sini. Jadi untuk sementara, untuk sell setup mungkin RR-nya masih akan lebih baik daripada untuk long untuk sekarang ya teman-teman. Kecuali kalian nekat untuk membeli di sini dan menerapkan di sini. Tapi pertanyaan saya adalah alasannya apa kalian membeli di sini dan kemudian menerapkan di sana? Karena untuk sementara teman-teman, kalau kita perhatikan, kita itu belum benar-benar clear dari sebuah area resistance. Ini garis ini hanya sebagai patokan saya saja, tapi kalau kita lihat, sebenarnya resistance itu ada di sekitaran area range ini. Oke? Ini adalah sebuah range. Jadi ini bukan sebuah angka pasti teman-teman. Kita belum benar-benar clear dari resistance tersebut. So, jangan sampai terlalu euforia dulu dan beranggapan bahwa kita akan terus-menerus rally dari sini. Jadi,
Untuk pergerakan berikutnya akan sangat bergantung ke price action ya teman-teman. Kalau ternyata sekali lagi clue yang diberikan oleh Bitcoin itu adalah kita mendapatkan konsolidasi di sini, ini adalah berarti menurut saya probability-nya lebih tinggi kita akan melanjutkan penurunan. Tapi kalau ternyata kita mampu membuat semacam V-shape recovery di sini dan start terkonsolidasi, ini adalah berarti clue dari Bitcoin bahwa kita akan minimal kembali nge-retest ke area trendline. Atau bahkan kali ini kita bisa menembus di atas trendline tersebut. Kalau memang itu yang terjadi, teman-teman, kalau kita pada akhirnya mampu menjebol trendline tersebut, maka itu adalah sebuah hal yang mungkin bisa kalian manfaatkan lagi kalau misalnya kalian yang berniat untuk long. Dan di sini harusnya RR-nya akan jauh lebih baik, karena kalian mungkin bisa memprotek diri kalian di bawah area tersebut. Masuknya mungkin di sekitaran area di sini, target pertamanya sudah ada di sini. Ini udah hasilkan mungkin 2:1 minimal. Ini baru target pertama, target kedua di area 30 ribuan, target terakhir di area high terakhir. Ini harusnya bisa menghasilkan RR yang kurang lebih 4 atau 5:1, itu harusnya masih akan bisa kalian dapatkan. Tapi sebelum itu, kalau kalian buy di sekitaran area di sini, itu menurut saya setup-nya belum ada. Sedangkan kalau kalian buy ketika kita mendapatkan ada indikasi bahwa kita akan kembali ngeretest ke arah trendline, ini pun belum tentu kalian bisa dapatkan, karena bisa aja kalian tidak mendapatkan risk to reward ratio yang baik, kecuali memang kalian nekat membeli ketika mungkin ada semacam ini sudah membentuk V-shape, kemudian ada konsolidasi gitu kan. Soalnya kalian nekat untuk membeli di sekitaran area di sini ketika breakout-nya, ini mungkin masih cukup make sense lah. Kalian bisa memprotek diri kalian di sini, kemudian entry-nya di sini, kemudian target pertamanya di sini, masih kurang lebih dapat 2:1. Jadi in the end of the day teman-teman, semuanya bergantung ke kalian lagi. Kalian dapat setup-nya seperti apa, apakah menurut kalian worth it untuk diambil dari segi risk to reward ratio. Dan kalau misalnya iya, ya silakan diambil gitu teman-teman. Kalian juga tidak harus mengikuti semua setup dari saya. Kalian kalau misalnya mempunyai teknik trading lainnya, ya silakan dipakai. Tapi saya hanya memberikan sedikit banyak informasi tambahan gitu tentang apa yang mungkin kalian bisa lihat sebagai clue berikutnya yang bakalan diberikan oleh Bitcoin. Dan clue yang datang nanti akan menentukan pergerakan Bitcoin berikutnya. So, saya rasa penjelasannya cukup jelas ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.